Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat RSI Sunan Kudus, senang sekali saya Dr. Andi Maria Sofi bisa menyapa sahabat RSI Sunan Kudus di podcast RSI Sunan Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang stunting. Nah, stunting sendiri di Indonesia angkanya masih cukup tinggi, yaitu di angka 21,6%. Dan pemerintah punya target di tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencapai target tersebut. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih untuk bahas ini. Saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Indira Ratih, SPA MBiomed. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak di RSI Sunan Kudus. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dok. Bagaimana dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah dok, hari ini kita punya tema nih dok. Temanya yaitu tentang stunting. Jangan anggap remeh. Nah, di luar sana mungkin udah banyak sekali orang-orang sudah sering mendengar nih dok tentang stunting, tapi belum tahu sebenarnya apa stunting itu. Nah, dokter mungkin bisa menjelaskan dok bagaimana sih sebenarnya stunting itu dan apakah setiap anak yang pendek itu stunting? Gitu dokter, silahkan. Jadi stunting berdasarkan Kemenkes tahun 2022 itu adalah perawakan pendek atau sangat pendek yang dilihat dari kurva pertumbuhan WHO tinggi badan menurut usia ya. Jadi pendek dia bila kurang dari min 2 SD. Nah, stunting itu oleh karena diakibatkan dari kekurangan gizi kronis, faktor sosioekonomi yang rendah, sering sakit, dan juga kesehatan ibu yang buruk, serta praktek pemberian makanan tambahan untuk anak yang tidak adekuat. Stunting ini dia akan mengganggu potensi fisik dan kognitif untuk si anak. Apakah setiap anak pendek itu pasti selalu stunting? Tidak juga. Kadang pendek bisa juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Maka ada pemeriksaan lebih lanjut yang harus kita lakukan. Apakah memang anak ini pendek atau dia sudah masuk dalam stunting. Berikutnya nih dok, apakah pemberian MPASI lebih cepat semakin baik dalam pencegahan stunting? Dan sebenarnya gimana sih dok pemberian MPASI yang baik dan benar? Silakan dokter. Ya. Jadi itu tidak sepenuhnya benar ya, jika kita lebih cepat memberikan MPASI maka kita akan mencegah stunting ya. MPASI itu tetap diberikan sesuai dengan kesiapan pencernaan bayi, motorik, dan perkembangan fisik lainnya ya. Jadi biasanya kita tetap menyarankan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk bayi. Kemudian baru kita akan memberikan MPASI setelah usia 6 bulan ya. Sebenarnya ada 3 pilar keberhasilan untuk pemberian MPASI. Yang pertama adalah faktor makanan. Apa saja faktor makanan itu? Yaitu misalnya dari tekstur, konsistensi, rasa, suhu, dan kualitas serta kuantitas yang harus sesuai dengan usia pertumbuhan bayi. Yang kedua adalah faktor anak ya. Jadi kita juga harus memperhatikan kesiapan anak untuk makan ya. Apakah dia sedang ngantuk, moodnya seperti apa, apakah dia habis sakit, menderita anemia. Tentu hal tersebut akan mengganggu proses pemberian makan pada anak, sehingga itu juga harus kita perhatikan. Kita lihat juga kesehatan gigi anak, banyak karies atau enggak, dan itu akan menyebabkan anak juga akan susah untuk diberikan MPASI ya. Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor pemberian makanan. Kita dalam memberikan MPASI itu menggunakan istilah responsive feeding, yaitu kita memperhatikan sinyal lapar dan kenyang si anak. Perlu kita berikan jadwal makan yang teratur. Kita lihat respon anak untuk dia lapar atau kenyangnya. Kalau dia sudah merasa kenyang, jangan kita paksa. Karena jika sudah trauma anak untuk makan sehingga tidak menyukai suasana makan, akan sulit merubah pola makannya anak. Demikian. Nah, jadi kapan nih dok orang tua tuh harus waspada dan membawa anaknya ke dokter untuk memeriksakan apakah anaknya ini stunting atau tidak? Jadi stunting tadi kan erat dengan malnutrisi atau gangguan gizi yang kronis, sehingga kita harus waspada dalam setiap kurva pertumbuhan si anak. Salah satu yang paling mudah dinilai adalah grafik berat badan menurut usia ya. Jadi dari berat badan anak. Nah, kalau misalnya pada grafik ini ya pertumbuhan anak tidak mengikuti grafik pertumbuhannya, dia mendatar atau memotong di garis pertumbuhan di bawahnya,
maka kita sudah harus waspada karena berarti anak itu sudah mengalami weight faltering ya, atau berat badan yang tidak sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya. Nah, jika demikian maka kita harus memeriksakan untuk mencari apakah ada faktor penyebab seperti misalnya infeksi, anemia, dan penyakit kronis lainnya seperti misalnya kelainan jantung dan sebagainya. Demikian. Nah, yang terakhir nih dok, gimana sih dok cara mencegah terjadinya stunting ini? Apakah bisa dicegah dok? Silakan dokter. Ya, untuk pencegahan stunting ini kita harus melibatkan multifaktorial ya. Jadi banyak sekali elemen yang harus diperbaiki juga. Ya, stunting ini hubungannya juga dalam proses sebelum kehamilan ya. Jadi dari mulai remaja putri kita sarankan untuk screening anemia dan pemberian tablet tambah darah. Kemudian untuk ibu hamil apalagi ya, jadi wajib untuk screening anemia, pemberian tambah darah, dan pada ibu-ibu yang memang kurus atau kekurangan gizi itu harus diberikan asupan tambahan ya. Kemudian untuk bayi kita harus menyusui eksklusif selama 6 bulan dan juga pemberian MPASI yang benar. Nah, selain itu jangan lupa imunisasi dasar harus lengkap ya. Selain itu juga sanitasi ya, kebersihan rumah. Jadi tidak ada lagi rumah yang sanitasinya buruk, misalnya tidak punya MCK untuk buang air besar dan sebagainya, sehingga penyakit-penyakit seperti diare dan sebagainya itu bisa dicegah dengan sanitasi yang baik. Ya, demikian. Oke, itu tadi bahasan kita tentang stunting. Terima kasih Dr. Indira atas waktunya dan materi yang sangat luar biasa. Semoga sahabat RSI Sunan Kudus di rumah bisa lebih mengerti tentang stunting itu apa dan lebih aware ke depannya. Salam sehat untuk semua sahabat RSI Sunan Kudus. Goodbye stunting, welcome stunning. RSI Sunan Kudus, care, responsive, precision. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.